wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Firmansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Siswa Penerimaan Siswa Baru. Ini adalah agenda overview. Yang pertama, narasi konteks diagram. Kedua, konteks diagram. Ketiga, hipo. Keempat, DFT level 1 siswa penerimaan siswa baru. Yang kelima, DFD level 2 siswa penerimaan siswa baru, pendataan pendaftaran. Yang ke-6, DFD level 2 siswa penerimaan siswa baru tahap tes seleksi. Yang ke-7, DFD level 2 siswa penerimaan siswa baru tahap pembayaran. Yang ke-8, desain input dan output. Pertama, ini adalah analisa permasalahannya. Yang poin pertama, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan data. Sistem informasi penerimaan siswa baru yang kurang efisien dapat menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan data siswa dikarenakan tidak dapat memproses data dengan cepat dan akurat sehingga memerlukan waktu yang lama. Yang poin kedua, keterbatasan aksesibilitas sistem. Keterbatasan aksesibilitas sistem informasi penerimaan siswa baru dapat menyebabkan masalah dalam proses penerimaan siswa. Misalnya, sistem yang tidak dapat diakses secara online dapat menyebabkan siswa yang ingin mendaftar tidak dapat melakukannya. Poin ketiga, kurangnya keamanan data. Kurangnya keamanan data dalam sistem informasi penerimaan siswa baru dapat menyebabkan kehilangan data sensitif siswa. Hal ini dapat terjadi karena sistem tidak memiliki sistem keamanan yang efektif sehingga memungkinkan data siswa dicuri atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah metode studi literatur, melibatkan pencarian dan analisis literatur, artikel, jurnal, dan sumber daya online terkait dengan perancangan aplikasi serta sistem mengenai pendaftaran siswa baru. Dengan mempelajari literatur terkait dapat diperoleh pemahaman tentang praktik terbaik, fitur dan fungsionalitas yang diharapkan, serta kemungkinan solusi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi pendaftaran siswa baru. Kemudian, narasi konteks diagram. Pertama, calon siswa melakukan pembuatan akun ke Siswo. Kemudian siswa melakukan verifikasi akun. Kemudian calon siswa melakukan proses pendaftaran. Kemudian petugas pendaftaran menerima laporan pendaftaran. Kemudian kepala sekolah menerima laporan pendaftaran. Ke-6, siswa memberikan formulir pendaftaran kepada calon siswa. Ke-7, calon siswa mengisi formulir. Ke-8, petugas pendaftaran menerima kemudian memberikan laporan data siswa. Ke-9, kepala sekolah menerima laporan data siswa yang telah dilengkapi. Ke-10, calon siswa membayar biaya admin, biaya registrasi maksudnya. Ke-11, pihak bank menerima biaya administrasi. Ke-12, pihak bank memverifikasi pembayaran. Kemudian petugas pendaftaran menerima laporan pembayaran. Kemudian kepala sekolah menerima laporan pembayaran. Kemudian calon siswa memberi kwitansi. Kemudian calon siswa melakukan ujian tes seleksi. Kemudian siswa menerima hasil ujian. Ini adalah konteks diagram saya. Saya membuatnya dengan easy guys. Ini adalah input flow. Yang pertama, pembuatan akun, kemudian melakukan pendaftaran, kemudian data siswa dan biaya administrasi dan ujian tes ujian, kemudian verifikasi pembayaran dan laporan data siswa. Ini adalah output flow yang berisi 1. Verifikasi akun, kedua formulir, ketiga kwitansi, keempat nilai tes, dan biaya administrasi, laporan data siswa, laporan pembayaran, dan laporan data pendaftaran.
Kemudian ini adalah Hippo saya. Pada tahapan Hippo digunakan untuk memudahkan para perancang agar dapat bisa membuat DFT level secara detail. Ini adalah Hippo saya yang saya buat dengan aplikasi Microsoft Visio. Kemudian ini adalah DFT level 1 yang memiliki 5 entitas yang sama seperti konteks diagram dan memiliki tambahan proses data store. Pada sistem penerimaan siswa baru sendiri memiliki 5 tahapan yang dikembangkan lebih detail. Pertama, pendaftaran akun. Kedua, pendataan pendaftaran. Ketiga, tes seleksi. Dan keempat, pembayaran. Kemudian laporan. Ini ada DFT level 2 dengan tahap pendataan pendaftaran. Pada tahap pendataan pendaftaran sendiri yang memiliki hubungan alur adalah calon siswa dan sistem saja. Dengan tahap entry data dan verifikasi pendataan. Kemudian ini adalah DFT level 2 dengan tes seleksi. Pada tahap ini yang memiliki hubungan alur adalah calon siswa dengan sistem saja. Dengan tahap pendaftaran tes dan hasil tes. Kemudian DFT level 2 dengan tahap pembayaran. Pada tahap ini yang memiliki hubungan alur adalah calon siswa dan pihak bank dengan tahap verifikasi pembayaran. Kemudian ini adalah desain input saya. Yang ini adalah desain login pada admin. Yang ini adalah desain login pada siswa, calon siswa. Yang ini desain input data siswa, kemudian desain input data orang tua, kemudian desain input data berkas. Kemudian ini adalah desain output saya. Yang pertama, desain output setelah calon siswa memasukkan email atau password. Kemudian ini adalah output setelah siswa mengisi data siswa, dan ini adalah desain output setelah calon siswa mengisi data orang tua. Kemudian ini adalah desain output setelah calon siswa mengupload data berkas. Kemudian ini adalah bentuk formulir pendaftaran, dan kemudian ini adalah desain output ketika calon siswa sudah membayar biaya administrasi. Kesimpulan, pada sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis aplikasi yang telah dijelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses penerimaan siswa baru memberikan berbagai keuntungan baik bagi calon siswa dan orang tua maupun pihak sekolah. Sistem informasi berbasis aplikasi memungkinkan pendaftaran yang lebih efisien. Terima kasih. Sekian dari saya.